Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sidik Widartian Sugianto. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS mata kuliah dasar pemrograman yang diambil oleh Pak Sobingi. Baik, kita langsung ke proyeknya saja. Proyek yang saya buat kali ini yaitu koperasi kampus atau kantin kampus. Tujuan saya membuat sistem ini yaitu untuk memudahkan transaksi jual beli antara mahasiswa atau ya mahasiswa, dosen atau siapapun yang berada di lingkungan kampus lah ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan sistemnya saja. Yang pertama kita masuk ke master produknya terlebih dahulu. Master produk ini berisi tentang produk-produk yang tersedia di koperasi kampus sendiri, yang mana ada pensil, pulpen, buku tulis, snack, roti, dan masing-masing produk ini ada kodenya sendiri dan ada harga dan stoknya. Nah, daftar-daftar produk ini sendiri nanti dijadikan sebagai CSV. Nah, setelah kita selesai menjadikan data ini sebagai CSV, kita akan membuat modul masternya terlebih dahulu. Modul master yang kita buat adalah modul master produk. Sebentar. Nah ini, import CSV dan import OS. Import di sini mengartikan bahwa menandakan bahwa CSV yang sudah kita buat dan OS yang itu sudah kita buat telah teridentifikasi oleh modul ini. Lalu ada dev lihat produk. Dev lihat produk sendiri di sini berfungsi sebagai eh, untuk menampilkan daftar produk dalam format tabel menggunakan apa? Menggunakan NextRider ini. Nah, selanjutnya ada dev produk. Maaf, dev load produk. Fungsi ini mengubah data CSV yang sudah kita buat tadi menjadi dictionary Python yang berfungsi sebagai ya untuk agar pencarian yang dilakukan oleh sistem ini lebih cepat saja. Nah, ini ada CSV decrypter. Ini berfungsi sebagai membaca berdasarkan nama kolom, bukan indeks. Karena awalnya tadi kan indeksnya kan kita kan membuatnya sebagai teks lalu kita ubah menjadi CSV. Saat kita ubah menjadi CSV itu kan berupa kolom. Nah, itu yang dinamakan degrader itu. Penggunaan degrader ini sendiri memungkinkan kita ya pencarian produk itu lebih cepat lah ya. Lalu ada dev update stock. Dev update stock kode HTY. Fungsi ini berfungsi untuk mengurangi stok produk setelah transaksi. Jadi prosesnya seperti kita membaca dulu, sistem itu akan membaca semua data, lalu akan mencari produk
dengan kode yang cocok sesuai apa yang kita minta, lalu sistem akan mengurangi stok. Nah, setelah sistem mengurangi stok yang pembeli minta itu, sistem akan menulis ulangnya kembali sebagai data dan akan dimasukkan di file laporannya nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke maaf, profil mahasiswa. Di sini kita masuk ke mahasiswa. Nah, ini master mahasiswa. Yang ini import CSV OS ini kita pertamanya buatin dulu ya. Buat apa? Daftar mahasiswanya dulu. Setelah itu kita buat ini Python-nya. Import CSV dan OS ini ya bertujuan untuk seperti tadi lah ya sudah saya jelaskan. Nah, ini ada dev profil. Dev profil ini berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa. Yang mana data mahasiswa CSV yang sudah kita buat ini nanti akan dicek apakah ada namanya atau tidak. Nah, di sini kan karena ada satu itu ada nama ya kita buat saya buat nama saya sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke modul transaksi. Modul transaksi pertamanya kita buat dulu data transaksinya ya. Ini karena saya udah mencoba tadi jadi ada tulisannya. Ada ada report transaksinya. Nah, modul transaksi ini yang diimport adalah import CSV ini, data ini, import datetime, ini juga masuk ke data ini, import OS, dan import modul master. Ini master produknya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Dev transaksi. Dev ini berfungsi untuk melakukan proses pembelian, di mana while true ini sendiri itu akan menginput secara berulang kali. Lalu ada ini ada upper. Upper ini digunakan untuk membuat input agar inputan selalu konsisten. Nah, lalu ada dev simpan. Selanjutnya ada dev simpan keranjang total ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan file ke CSV yang sudah kita buat ini. Nah, ini ada waktu sama dengan date time ini. Ini berfungsi untuk mengambil waktu sekarang yaitu waktu real time-nya. Dan ada apa yang tulisannya? Start time. Nah, itu. Ini berfungsi untuk mengganti format ke string. Lalu ada ini A atau append berfungsi untuk menambahkan data tanpa menghapus data yang lama. Lalu ada dev cetak struktur maksud saya dev cetak struk atau dalam kurung keranjang total. Dev ini berfungsi untuk mencetak struk belanja dengan format tabel ya. Lalu ada dev laporan.
Dev laporan ini berfungsi untuk menampilkan laporan transaksi, yang mana ini? Yang mana row 0516 ini akan mengambil subting waktu dari dari waktu real time ya yang kita yang ada sekarang ini. Lalu kita masuk ke main PY-nya. Main PY-nya sendiri ada import modul, import mahasiswa, dan modul transaksi. Ini untuk menginput file-file Python yang sudah kita buat tadi ke dalam main PY ini. Lalu ini ada DevMind. DevMind ini berfungsi untuk membuat tampilan ya, yang mana terdapat well true. Ini seperti yang sudah saya katakan tadi, ini membuat loop tak terbatas untuk menampilkan menu secara berulang. Ini ada print, print koperasi, print lihat produk, mahasiswa, transaksi, laporan keluar ini untuk membuat tampilan atau background lah ya, bukan background, kayak menu lah ya. Lalu ada pilih input ini, ada if pilih satu ini untuk menggolongkan kayak yang pertama, yang pilihan pertama ada lihat produk. Ini lihat produk ini ada di modul master, maka akan di, aduh, maaf, maka akan masuk ke modul master, kita akan masukkan ke modul master, lalu ada profil mahasiswa, kita masukkan ke mahasiswa, transaksi kita masukkan ke modul transaksi, dan laporan juga dimasukkan ke modul laporan. Lalu ada if name ini bertujuan ya untuk kayak pemanis buatan. Ini digunakan untuk anu lah ya, tampilan tampilan backgroundnya aja. Nah, kita langsung masuk ke apa? Produk jadinya saja, langsung ke tampilan sudah jadinya saja. Kita sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ini adalah hasil jadinya. Kita langsung ke pembuktian saja apakah sistem yang kita buat ini berhasil atau tidak. Yang pertama, kita coba yang pertama, lihat produk. Lihat produk ini seperti yang dijelaskan, untuk Bervo ini berguna untuk melihat produk-produk yang sudah kita buat tadi, sudah kita inputkan. Lalu yang kedua ada profil mahasiswa.
Profil mahasiswanya ini si David dengan NIM 250 10 10 56 prodi sistem informasi dan kelas 25A2 juga ada kodenya seperti yang sudah kita inputkan tadi. Nomor 3 itu transaksi. Kita pilih misalkan kita pilih pensil ya. Pensil itu P001. Nah, lalu stok ya, lalu kita beli misalkan 4 lah ya. 4. Nah, pembelian berhasil totalnya 8.000. Lalu kita coba anu P002, kita coba pilihnya 2 aja. Nah, ini juga berhasil. Nah, maaf. Duh. Nah, ini kita anu aja, finish. Kita selesaikan aja pembelian transaksinya dengan menulis selesai. Nah, ini ada struk transaksi yang sudah kita buat tadi dan muncul. Lalu untuk keempatnya laporan. Nah, ini ada laporannya. Laporannya muncul dan terbukti. Lalu jika kita cek ke CSV-nya, ini ada ini. Nah, ini. Ini transaksi yang kita lakukan barusan, pensil dan pulpen ini di jam 20.58, 20 ini 20.57 berarti baru saja. Dan terbukti sistem yang sudah kita buat ini berhasil ya. Nah, lalu kita akan keluar dengan mengklik 5. Nah, terima kasih sudah selesai. Nah, dari sini kita simpulkan saja bahwa sistem yang sudah kita buat ini berhasil dan sudah teruji. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan yang sudah saya berikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.